Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zakaria. Saya alumni STKIP 5, alamat dari Manggarai Barat, Labuan Bajo. Jadi tadi perjalanan bahasa yang dijelaskan oleh alamat ini atau lebih dikenal dengan usulan SKOS juga, bahwa di Riau, Kota, dan Bali, Lombok, Serang, dan beberapa wilayah di sana itu orang Bima dan menggunakan bahasa Bima. Hanya yang mencengangkan bagi saya setelah sampai di Bima, ada bahasa yang masih terawat di Kalumbu itu. Ada pepatah yang menyatakan bahwa ngomike sebulan itu Manggarai. Ada begitu. Ngomike sampu itu Manggarai. Ungkapan ini satu titik noda bagi saya ketika saya lahir di Manggarai kok seperti ini. Tentu di balik itu semua ada latar belakang sejarah. Ada latar belakang sejarah di balik itu. Untuk itu saya minta kepada 3 pemateri atau siapa saja yang bisa menjawab, silakan untuk bisa merasionalkan maksud daripada bahasa yang ada di Bima ini, lebih khusus di Kalumbu. Lalu yang kedua yang menjadi persoalan juga dan masih sama-sama sampai sekarang itu adalah sampai ada yang demo ada lakon dombo, ya. Ini kita kan lagi bicara bahasa, tentunya bahasa itu adalah alat komunikasi. Kalau kita menggunakan alat komunikasi untuk menghina suku yang lain, tentu itu bisa menjadi konflik kesenjangan suku. Mungkin itu juga ada latar belakang sejarahnya. Mengapa demikian? Mungkin itu saja, ada 2 pertanyaan itu, dan mungkin itu bisa menjadi rekomendasi untuk kedepannya supaya tidak lagi seperti itu masyarakat Bima pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pembuka yang cukup luar biasa. Ada satu tadi pertanyaan pertama tentang penggunaan kata Manggarai. Apa yang menyebabkan sebagian besar masyarakat Bima atau Kabupaten Riau itu ketika ingin mencela harus diakhiri dengan kata Manggarai? Apa yang mengalurkan asal usul dari penggunaan kata Manggarai untuk kalimat celah itu bagaimana? Kepada ketiga pemateri, langsung saja dijawab. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang kadang suatu tradisi di Bima ini untuk sering kalau jengkel, marah yang dikeluar itu kebun binatang. Sebetulnya bukan hanya untuk Manggarai. Nah, tapi nanti itu kita bahas. Ya, jadi kebanyakan banyak maaf ya, lako mempako, lako membuta. Nah, itu sudah biasa. Memang kadang dalam kue itu sering loh. Sering nggak sih? Sering memang kan? Itu sudah menjadi tradisi orang Bima. Jadi nggak heran. Jadi kadang ada teman saya, bukan teman, adik kelas saya di Jogja waktu saya kuliah dulu. Karena terbiasa dia di Bima sedikit-sedikit lako. Misalnya dia salah, lako, mai Pak Guru teh. Padahal itu biasa. Menurut yang menuturkan itu biasa, karena sudah menjadi tradisi kebiasaan. Itu susahnya. Nah, mengenai kenapa Manggarai, memang dulu Manggarai itu merupakan daerah jajahannya Bima, daerah kekuasaannya Bima, Manggarai, Riau, Kota, dan seputarannya. Kemudian berlangsung pembahasannya. Saya pernah mendapatkan satu dokumen, satu naskah, di mana Sultan melarang orang Bima yang menikah dengan wanita Manggarai, maksudnya Flores,
reog pompa dan lain-lain, untuk apabila datang menjenguk kampung istrinya bersama istrinya, dia tidak boleh datang langsung masuk ke dalam pedalaman kampung tersebut. Jadi dia hanya boleh sebatas di luar kampung. Jadi ada batasannya yang bisa dimasuki oleh orang lain. Itu ada ikatan peraturan antara sultan dan jibal. Jadi ada penguasa di sana namanya jibal. Jadi tidak boleh memasuki kampung itu agar tradisi dan budaya dari masyarakat setempat itu tidak berubah, tidak tersentuh oleh tradisi di mana sendiri. Itu ada. Jadi melarang. Sama seperti sultan melarang minuman keras untuk beredar di Bima, tapi di daerah sana yang menjadi kekuasaannya itu dipersilakan karena mereka memang adatnya itu untuk meminum moke. Ada moke, minuman dari daerah sana. Setiap tradisi ada acara adatnya, itu minuman tertentu itu harus diminum. Nah, oleh sebab itu agamanya pun masih dengan menggunakan agama yang sama. Tradisinya pun masih menggunakan tradisinya mereka sendiri karena tidak diganggu oleh Kesultanan Bima tadi. Karena ada peraturan antara penguasa dari Flores dengan Kesultanan Bima. Jadi tradisi masing-masing, adat masing-masing tidak diganggu. Nah, mengenai tadi ya mungkin itu tadi ya kebiasaan karena merasa jajanan mungkin waktu itu ya, itu menurut saya mungkin ya, tapi sekarang itu sebetulnya itu sudah tidak boleh. Sekarang malah sebaliknya, Manggarai, Labuan Bajo, NTT justru lebih dikenal daripada Bima. Kita kalah, padahal dulu kita lebih dikenal. Sekarang justru terbalik, justru daerah sana yang lebih terkenal daripada kita. Malah menteri saja mengenalnya NTT, Bima di NTT bukan di NTT. Itu salah satunya, justru terbalik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa ditambah dengan Pak Alan. Iya, kenapa menyebut misalnya Manggarai gitu. Baik, saya ulangi tadi pertanyaannya terkait penggunaan kata Manggarai untuk setiap kalimat celaan, gitu. Ketika mau mencela orang lain itu kenapa harus menggunakan kata Manggarai? Kepada Bapak Ruslan, sarjana sosial, kami berikan waktu dan kesempatan untuk menjawab. Ya, terima kasih. Memang hal ini sering ditanyakan dan di media sosial itu menjadi viral, kemudian terjadi tuntut menuntut di kepolisian. Padahal ini sebenarnya harus diletakkan, sekali lagi harus diletakkan pada komunikasi verbal masyarakat Bima tempo dulu. Jadi generasi kini yang tidak paham dengan itu tidak perlu terlalu berkuar-kuar. Misalnya ungkapan tentang Lako Manggarai itu memang membuktikan bahwa pada masa lalu hal itu menjadi satu bahasa verbal yang biasa saja di masyarakat Bima. Jadi tidak menjadi satu polemik, apalagi terkait dengan Bongo misalnya. Itu memang ungkapan lama masyarakat antara orang Sina dengan orang Bongo itu sudah sering terjadi seperti itu. Manggarai ini kan Manggar Ari. Kalau oleh Manggarai itu Manggar Ari, Manggar Jangkar Tampal itu punya adiknya. Jadi mereka menganggap orang Bima ini lebih dulu mereka daripada orang Bima. Jadi mereka menyebut Ari gitu. Sama, mereka juga tidak pernah menyebut istilah Bima, itu tidak ada di Manggarai itu. Dulu dikenal Dimak. Dimak itu percikan api Gunung Sanghyang ketika dia meletus, itu Dimak. Tetapi oleh orang-orang Bima yang di Manggarai disebut Dimak. Lame Dimak. Saya mau pergi ke Dimak.
berarti yang dia tuju adalah pelangi yang dihasilkan dari percikan api sanghyang itu. Jadi Bima itu adalah pelangi kehidupan bagi orang-orang di Manggarai. Orang Sumbawa juga menyebut Bima. Bima mereka sebut, bukan Bima. Bima. Dalam peta Bugis, peta kuno Bugis, nanti kita akan pada di Asidojo juga peta kuno Bugis dan peta kuno Portugis tidak disebut Bima di sana itu, tapi Bima. Di sana di peta Portugis saat pameran nanti kita akan pajang itu disebutkan Sambawa Kore Bima. Berarti Bima ini adalah istilah lain yang oleh orang Bugis, orang Manggarai, orang Sumbawa dan sekitarnya menyebut untuk Bima ini. Kembali kita patan-patan itu memang dulu ada hal yang bersiap. Ya, misalnya Lakodongo, Lakodongo itu dulu itu karena anjing buruan orang-orang di Dongo itu lebih cepat lajunya itu. Jadi bukan sebenarnya sebuah umpatan yang menyinggung atau maka untuk ini misalnya untuk sini tapi melibatkan orang tertua, orang-orang tertua. Jadi foto ini jadi ada sejarahnya sehingga timbul komunikasi verbal seperti itu. Tetapi kadang memang di media sosial itu sering menjadi polemik, bahkan sampai 1 bulan cecek di Facebook. Ya, nggak selesai itu, bahkan saling tuntut di kepolisian. Maka saya juga sudah lama mengusulkan itu untuk didiskusikan khusus ungkapan-ungkapan seperti ini. Apakah itu menyinggung perasaan atau bentuk dari komunikasi verbal masyarakat Bima pada masa lalu yang tentu ini tidak perlu dipersoalkan. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Sedikit aja. Dulu kita pernah meneliti tentang Kesultanan Bima masa pra-Islam sampai masa awal kemerdekaan. Ini ada bukunya, kami teliti berlima, bertujuh, Pak Supri, saya, Ibu Dewi, kemudian ada Prof. Taludin Haris sama Ibu Dr. Ibu Retno. Kalau melitik dari sini, saya tidak menyebut Manggarai. Kalau Manggarai itu identik. Kalau dulu, kalau kami baca, sering kali orang-orang yang bermasalah itu diasingkan di seberang. Saya tidak. Nah, saya menyebut kalau di sini Donggo itu penyebab di sini diakui adalah memang sang peneliti, orang-orang yang meneliti tentang Bima itu memang identik dengan primitif. Dulu ya, itu dulu. Jadi catatan dulu ya. Contoh, penguburan mayat itu di Donggo itu dilakukan secara berdiri pada awalnya. Makanya ada kuburan itu yang agak ini. Jadi dikubur berdiri, posisi berdiri, lalu semua peralatan kekayaannya itu dimasukkan di dalamnya. Itu yang hasil penelitian temuan di sana yang mengatakan. Dan Donggo itu sebenarnya daerah pegunungan. Nah, jadi Donggo akan ada Donggo Ele yang disebut dengan di situ Sembori, Donggo Ipa. Ada dua. Tapi yang punya bahasa itu yang Donggo Ele ya. Nah, itu yang mungkin bisa dari sini bisa dicerna oleh kita bahwa mungkin dulu, saya sekarang mungkin masih ada tapi tidak terlalu banyak ya yang sudah mengatakan Donggo, kemudian itu Donggo mungkin saja karena orang dulu dianggap Donggo ini
pegunungan dan ini mungkin seperti itu dan itu kan teori-teori kemungkinan bisa saja, dan ini perlu memang untuk meneliti lebih jauh kenapa seperti itu. Tapi di kampung-kampung juga ada Pak, seperti di kampung saya ngomongin itu membelako, karena ada satu kampung itu berada di ujung dan kebetulan ada pohon di ujung kampung di pinggir gunung. Nah kebetulan di daerah situ itu penduduknya itu banyak memelihara anjing untuk berburu, dan banyak yang tidak berpendidikan. Jadi mungkin ini sebagai apa ya istilahnya, jadi sulit juga kita mengidentikan seperti itu. Mungkin itu menggelak, ada kami punya buatan seperti itu, hampir sama juga mungkin dia daerah ada di sampai itu sampai apa yang ujung dia ada yang pernah sampai sini. Belum ada kemudian aku tadi sampai tapi di luar sekarang nih ada yang tahu? Tadi saya mikir sudah 1 jam akan ketemu gitu. Jadi sering itu tadi ada di samping itu tapi di dalam dia bukan lagi juga ada lambu bukan kampung di dalam pulau Raja Pulau bukan Raja Pulau itu nama Raja Pulau sudah pulau itu negeri di Awan itu udah masa ya nanti kira-kira itu tapi begitulah itu mungkin kita tahu juga kok tiba-tiba ada kalau itu laku nah mungkin itu kita tahu ya itu identik seperti ada teknologi. Kalau dibahas ini Pak tidak selesai, tapi bisa seperti tadi ya, sepertinya ada konsep-konsep apa tadi ya, seperti di kampung itu sesuatu yang berbeda dengan yang lain, artinya dijuluki mobil kamu itu seperti ini ya, seperti tadi itu ada orang di karena identik sama dengan di kulit putih di luar negeri itu Pak, sama dengan identik dengan penelitian orang, identik kulit hitam itu adalah keras, kulit hitam itu adalah emosinya tinggi, kulit hitam itu adalah orang yang kotor. Itu hasil penelitian di black, sehingga timbul kecemburuan antara coba lihat orang-orang kulit hitam pasti nah identik keras, suka minum seperti itu identik yang memang di hasil penelitian di barat itu perbedaan antara kulit putih dan kulit hitam itu menjadi pemicu adanya konflik, sempat ada konflik. Mungkin itu dari saya, tidak ditambah dari saya. Baik, terima kasih. Sudah banyak pendapat, entah mana yang benar kita tidak tahu, tapi memang apa yang ditanyakan tadi itu yang ada dan dipraktekkan. Saya pernah membaca, entah ini menjadi jawaban apa tidak, bahwa dulu itu masih ada perbudakan. Nah, perbudakan itu biasanya orang-orang dari Manggarai yang dibawa ke sini, kemudian yang orang-orang yang layak itu dibawa ke Batavia, yang saya baca itu. Kemudian tidak layak dibawa ke sana, itu ditempatkan di bawah sana. Entah, barangkali saya juga tidak tahu pasti apakah karena hal itu juga menyebabkan ada omongan-omongan seperti itu. Itu Allah. Mungkin itu tambahan dari saya. Masih mereka-reka aja, mungkin ada peneliti lebih lanjut yang betul-betul bisa mengungkap. Artinya jangan sampai nanti kita juga menemukan kesimpulan lain bahwa umpatan itu karena hal tadi, tapi dari referensi yang kita baca hasil penelitian itu bahwa dalam setiap referensi yang kami baca bahwa salah satunya dongko itu harus diakui adalah tradisional dan primitif begitu. Itu terlihat salah satu contoh yang ditemui
adalah cara pengumpulan mayat secara berdiri, dan itu bukan hanya di Tungku, di daerah lain pun, di beberapa kerajaan yang ada di Indonesia itu banyak juga yang mengumpulkan mayat secara berdiri seperti itu. Karena ini biasanya yang dijuluki daerah-daerah tradisional adalah yang berada di pinggir-pinggir pantai yang jauh dari, kan bisa dikatakan waktu itu ngomong juga sebagai satu daerah pembuangan seperti itu yang pernah kami baca. Jadi itu mungkin bisa menjadi referensi juga bagi kita, tapi bukan berarti itu menjadi legalitas untuk kita menghakimi seseorang. Kamu seperti ini untuk menggarai. Ya, saat ini mungkin tidak lagi berlaku seperti itu, karena di Dongo sudah lahir profesor-profesor, dokter-dokter yang ternama. Begitu juga di Manggarai. Indonesia sekarang pariwisata sekarang sudah melewati loncatan yang puncak, sama lima yang dulu menjadi ikon sekarang dari loncatan. Yang tentu saja Mbak Dewi sekarang yang memperjuangkan untuk menangkan kapal Roro itu bisa, itu salah satu perjuangan yang luar biasa. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu tadi jawaban untuk pertanyaan dari penanya pertama. Boleh ditanggapi? Ada yang ingin ditanggapi atau masih ingin menanggapi sebenarnya? Tanggapi saja. Baik, terima kasih kepada Mbak Materi atas jawabannya. Walaupun belum ada benang merah daripada jawabannya, paling tidak ada gambaran yang bisa kita ambil. Yang ingin saya katakan bahwa hal ini menjadi keresahan dalam masyarakat Bima dan menjadi satu tinta hitam dalam tubuh kebudayaan dan sejarah Bima. Oleh karena itu, berdasarkan falsafah Majapahit, alangkah bagusnya hal-hal demikian itu tidak ada lagi keluar atau terlontar dari mulut orang Bima. Artinya pihak-pihak daerah atau kebijakan-kebijakan itu harus menekankan untuk tidak mengucapkan hal demikian. Terima kasih. Mungkin demikian. Bila itu berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa beri tepuk tangan dulu untuk penanya